untuk bersekutu bersama teman-teman semua. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk datang di hadirat-Nya. Selamat beribadah. Mari teman-teman kita memuji dan menyembah nama Tuhan. Namamu
hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan Shalom teman-teman. Gak kerasa udah bulan kelima di 2021. Jujur aku tuh kangen banget ibadah langsung. Tapi ya karena pandemi ini kan, jadi kita menikmati saja setahun di rumah. Ya, congrats satu tahun di rumah. Tapi aku yakin kasih karunia Tuhan Yesus tuh tetap ada di sekitar kita, tetap ada untuk kita. Jadi walaupun ibadahnya online, tapi aku pengen berkatnya ini nyampe ke kalian. Oke teman-teman. Terus puji Tuhan, akhirnya setelah sekian lama aku bisa sharing firman Tuhan lagi, bisa sharing-sharing ke teman-teman semua. Karena jujur, aku tuh terakhir sharing firman tuh kayaknya akhir 2019, mendekati akhir 2019 itu aku sharing firman ke teman-teman. Dan puji Tuhan sekarang bisa lagi di sini bersama dengan kalian. Dan tema yang mau diangkat tuh tentang toleransi. Sebenarnya ini menurut aku tema yang cukup gimana ya, cukup berat untuk aku sendiri. Tapi relate gitu loh. Untuk ngebawainnya tuh berat, agak gimana, tapi relate sama kehidupan aku sendiri. Kenapa aku bilang relate? Karena puji Tuhan, keluarga aku ini kayaknya benar-benar apa ya, mengikuti semboyan Indonesia banget kan, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jadi di keluarga aku ini banyak agama, maksudnya banyak agama tuh, keluarga besar aku tuh dari berbagai macam agama, dari berbagai macam ras, ada suku, budaya, pokoknya banyak gitu loh, tumplek-blek bareng-bareng. Tapi aku yakin juga pasti nggak cuma aku doang, pasti teman-teman juga ada yang sama kayak aku. Nah terus toleransi ini kan gak asing lah buat kita semua ya. Udah bukan suatu kata, sebuah kata-kata yang awam kayak apa tuh toleransi, nggak mungkin. Pasti tuh kita udah paham banget tentang toleransi. Karena dari jujur ya, dari aku paham toleransi itu, bukan paham sih, tahu tentang toleransi itu dari aku kelas 2 SD, 2 atau 3 gitu, pelajaran pendidikan kewarganegaraan itu belajar tentang toleransi. Toh juga di rumah secara nggak langsung pasti ayah mama ngajarin kita dong tentang toleransi itu apa, sikap menghargai itu apa. Jadi seenggaknya kita udah tahu lah apa itu toleransi. Dan garis besar dari toleransi ini sendiri tuh sikap kita menghargai orang lain. Itu menghargai dalam hal sara ya, dalam hal sara tanpa hak, dalam hal sara, suku, agama, ras. Nah, seperti itu. Dan apa ya, untuk hal-hal seperti ini itu tuh kayak yang di kehidupan kita sering seliweran, kayak banyak lah akhir-akhir ini isu-isu yang bikin apa ya, sikap-sikap
oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang sangat intoleran sama suatu kaum atau suatu perkumpulan atau suatu kelompok gitu kan. Banyak banget di Indonesia yang kayak gitu. Tapi puji Tuhan, di Indonesia juga lebih banyak lagi orang-orang yang toleransi. Karena kalau misalnya kenapa aku bisa ngomong kayak gini? Karena kalau misalnya lebih banyak orang yang intoleran dibanding yang toleransi, itu pasti hancur gitu loh teman-teman. Ngerti nggak sih maksudnya hancur? Gak bakal bisa bertahan sampai sekarang, pasti banyak perpecahan di mana-mana. Tapi puji Tuhan, karena lebih banyak orang yang toleransi dengan orang lain, memiliki sikap toleransi yang besar, Indonesia bisa bertahan sampai sekarang. Nah, di dalam toleransi ini aku mau ngebawain dua hal yang harus ada di toleransi versi aku. Yang pertama itu adalah sikap mengasihi, dan yang kedua adalah sikap menghormati. Untuk ayatnya yang mengasihi, sebenarnya ini sering dibacakan atau dibawakan juga ya. Itu ada di Yakobus 2 ayat 8. Jika kamu menjalankan hukum utama sesuai dengan kitab suci, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, kamu telah melakukan yang benar. Gak asing dong sama ayatnya tentang kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, ya kan? Di situ Tuhan Yesus mau kita sebagai orang percaya itu tuh mengasihi orang lain. Dengan kita mengasihi orang lain, otomatis kita tuh bakal tumbuh sikap toleransi, bakal tumbuh sikap menghargai. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Contohnya aja dari Tuhan Yesus kan. Tuhan Yesus itu kurang toleransi apa sih sama kita? Tuhan Yesus tuh kurang mengasihi apa sih sama kita? Kayak kurang kayak gimana lagi sih Tuhan Yesus sama kita? Karena kita yang berdosa ini aja tetap dikasih sama Tuhan. Tuhan tetap kasih toleransi ke kita. Tapi ingat ya teman-teman, toleransi itu bagus, tapi bukan berarti kita bisa toleransi sama dosa. Oke? Itu harus dicatat, gak boleh toleransi sama dosa. Nah makanya itu kemarin juga kita sempat melaksanakan Jumat Agung kan. Itu dimana Tuhan Yesus mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa kita. Berarti kan sikap toleransi Tuhan Yesus kita tuh kan besar banget kan, luar biasa banget. Benar-benar kayak aku tuh sayang banget sama anak-anak aku tuh sayang banget sama hamba-hamba aku gitu loh. Makanya kenapa aku bilang Tuhan Yesus memiliki sikap toleransi yang besar. Terus yang kedua itu adalah hormat, tuh respect gitu loh, menghormati. Itu ayatnya ada di Kolose 4 ayat 6 yang berisi biarlah perkataanmu selalu penuh kasih, ya kan? Diungkit lagi tentang kasih. Dibumbui dengan garam supaya kamu tahu bagaimana seharusnya menjawab setiap orang. Nah, ini kenapa aku bawa juga. Itu tuh karena menurut aku semakin kesini orang-orang jadi lupa untuk jadi lupa dengan yang namanya menghargai apapun, maupun dari yang skala kecil sampai skala besar. Skala besarnya itu sebagai sikap toleransi itu minim banget menurut aku ya, sependek pengetahuanku tuh benar-benar minim banget sama yang namanya orang menghormati orang lain gitu loh. Kenapa aku bisa bilang gitu? Karena yang aku lihat selama setahun kebelakangan ini, karena semua yang serba online ya kan, kuliah online, terus kerja online, sekolah online, apa-apa serba online, bahkan ibadah pun yang sekarang online ini, orang jadi lebih susah untuk menghargai orang lain. Jadi yang aku lihat itu kan tadi disebutkan biarlah perkataanmu selalu penuh dengan kasih, ya kan? Tuhan Yesus mau kalau perkataan kita selalu dengan kasih. Tapi yang aku lihat di masyarakat saat ini tuh jauh berbeda, jauh banget sama yang diinginkan oleh Tuhan gitu loh. Benar-benar untuk menghargainya nggak usah yang jauh-jauh kayak kita ngatain agama atau ras lain deh. Kayak kita sama teman kita aja kadang kita nggak menghargai. Kita sama orang tua kita aja yang selalu ketemu kadang kita suka kurang untuk menghargai beliau-beliaunya. Terus di saat kita sama guru kita sama dosen kita sama atasan kita, itu tuh kadang kita kurang untuk menghargai. Contohnya gimana sih? Hal-hal sepele ya, hal-hal sepele. Kayak ini sebenarnya yang aku pernah baca, ada juga di salah satu ayat nyebutin di Ibrani kalau nggak salah, firman Tuhan tuh seperti pedang bermata dua gitu. Maksudnya kayak bisa nusuk
ke yang mendengarkan dan bisa nusuk juga ke yang membawakan gitu kan. Kayak ini juga menjadi pembelajaran buat aku sih. Kalau misalnya lagi kelas kadang maksudnya kurang menghargai gimana, kadang pasti banyak lah dari kalian, karena ini relate banget ya di masa pandemi ini, banyak dari kalian juga mungkin yang seperti di saat kita lagi kelas atau gimana off cam ya kan, off camnya mungkin bisa aja ngebantuin orang tua kita, atau mungkin kita tiba-tiba disuruh mama sama ayah untuk beberes ya kan. Soalnya kan kita emang di rumah ini nggak yang benar-benar terfokus untuk belajar doang kan, pasti kita ngebantuin mama papa juga. Di situ pasti sikap yang menurut aku nggak menghargai itu kayak gitu teman-teman. Terus bisa juga di saat kita ada orang ngomong kita nyela, dia belum selesai ngomong baru A, B, belum sampai ke D, tiba-tiba kita udah selang. Itu juga salah satu sikap gak menghargai. Nah, itu yang aku lihat akhir-akhir ini, dan menurut aku kayak kok orang-orang dunia kok jadi seperti ini. Jadi bener-bener jauh banget sama apa yang diinginkan oleh Tuhan, yang difirmankan di Alkitab tuh jadi jauh banget. Apalagi dengan adanya internet ya kan, internet, sosial media, itu tuh menurut aku hal yang paling banget, yang paling jauh, maksudnya jauh tuh gimana ya, dengan adanya sosial media itu kan otomatis kita nggak bakal ketemu kan, kayak mungkin ada artis atau selebgram atau gimana yang ngepost sesuatu, terus ada orang-orang yang mungkin iseng ya, dan aku yakin ini pasti bukan salah satu dari kalian, itu tuh komennya nggak ngenakin, itu kan salah satu nggak menghargai orang lain juga toh. Dengan kayak gitu kita nggak punya sikap untuk mentoleransi gitu loh. Kayak misalnya ada orang mungkin badannya seperti gimana, nggak sesuai dengan apa yang menjadi idealnya dia, kayak ih kok lu gendut banget sih, ih kok mukanya, ini biasanya cewek-cewek ya suka kayak ih kok lu jerawatan sih, jerawatan aja bangga. Itu tuh sikap nggak menghargai, kayak bikin orang insecure kan, pasti bikin orang insecure. Disitulah udah banyak banget yang namanya jauh dari tata krama untuk menghargai orang. Makanya aku pengen teman-teman di sini tuh untuk lebih menghargai hal apapun, maupun secara langsung seperti ini atau saat kalian bersosial media. Jadi berbijaklah gitu loh teman-teman. Apalagi kan sekarang lebih sering disebut dengan jempolmu harimaumu dibanding mulutmu harimaumu, karena yaitu orang lebih senang bersosial media ria kan dibanding berkomunikasi langsung dengan orang. Mungkin aja ada orang yang katanya pendiam, tapi di saat dia sudah main sosial media dia memiliki kepribadian lain gitu loh teman-teman. Makanya itu aku pengen banget numbuhin rasa respect dan kasih kita gitu loh, karena Tuhan Yesus aja respect sama orang lain, masa kita enggak? Terus Tuhan Yesus aja bisa mengasihi orang lain, masa kita enggak? Apalagi ini aku sedikit cerita, karena lingkungan aku itu tadi selain keluarga ya, lingkungan pertemanan aku kan juga gak melulu tentang yang seagama sama aku atau satu budaya sama aku atau sama-sama dari orang Jawa kan. Pasti adalah perbedaan-perbedaan. Kayak teman-teman kampusku aja kan, ini kita teman-teman dekat aku yang bertujuh ini aja kita berbeda gitu loh. Maksudnya berbeda ya, ada yang agamanya Katolik, ada yang Kristen, ada yang Muslim, terus ada juga temanku yang agamanya beda lagi, ada yang Hindu, ada yang Buddha gitu kan. Dan kita tuh saling respect, saling menghargai, saling toleransinya tuh seperti apa sih? Kayak misalnya temen aku lagi yang Muslim, temanku yang Muslim tiba-tiba waktunya udah menunjukkan untuk mereka melaksanakan kewajiban, disitulah kita kayak ingetin, udah jam segini nih, lo nggak ngelaksanain kewajiban lo nggak sholat, nggak apa gitu kan. Kita, oh iya. Atau mereka di saat kita lagi, kan kita suka makan bareng nih, kita kayak, ih lo belum doa dulu gitu kan. Suka kayak saling ngingetin gitu loh teman-teman. Itu loh yang dimau, kita saling respect, saling mentoleransi dengan orang lain gitu kan. Terus juga toleransi ini tuh menjadi dasar dan landasan bagi setiap orang percaya. Itu tuh Tuhan Yesus kan udah memerintahkan dan mempraktekkan tentang toleransi itu kan. Itu supaya toleransi ini menjadi landasan kita untuk berpikir atau berbicara dan berperilaku terhadap orang lain. Terus dalam praktek hidup kita tuh, pengajaran Tuhan Yesus tuh mewariskan
supaya ajaran dan sikap toleransi terhadap sesama itu berdasarkan kebenaran firman Allah. Jadi benar-benar apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat tuh harus seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan Alkitab, sesuai dengan firman Tuhan gitu loh teman-teman. Nah ini tuh jadi wajib diimplementasikan, apalagi kan di saat seperti ini dengan banyaknya isu-isu yang sangat-sangat sensitif kan, isu-isu sangat sensitif yang bisa membuat perpecahan. Dan kalau misalnya kita nggak punya kasih, kalau kita nggak bisa menghormati orang lain, kita jadi nggak bisa toleransi sama orang lain. Jadi kita dikit-dikit apa ya, kalau bahasanya anak sekarang tuh baperan gitu loh, kayak kebawa perasaan, kayak ih gue nggak terima nih gue diginiin, marah, gue nggak suka nih gue diginiin, marah, akhirnya berantem, akhirnya apa, pecah, akhirnya kan apa ya, nggak bagus juga gitu loh. Itu bukan yang Tuhan Yesus mau. Yang Tuhan Yesus mau tuh dengan adanya kita didesak oleh orang lain, kita mau dikatain, kita mau diapain, kayak mau diolok-olok atau gimana, ya udah kita mengasihi mereka. Nah kan juga di doa Bapa kami kan ada tuh ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang lain. Kayak sebelum kamu mau diampuni kesalahannya, coba deh untuk mengampuni orang lain. Kayak Tuhan Yesus aja bisa mengampuni kita, kenapa kita yang hambanya gak mau mengampuni orang lain gitu loh. Padahal kita juga banyak dosanya, kesalahannya juga sama, kenapa kita gak mau saling mengampuni sih, kayak gitu loh. Jadi dengan adanya ini aku pengen ya itu tadi, kita mengutamakan sikap kasih kita dan sikap menghormati kita untuk orang lain. Karena mama sama ayah aku tuh selalu ngajarin hidup itu harus sesuai dengan hukum kasih, hukum yang benar-benar Tuhan Yesus mau gitu loh. Maksudnya hukum kasih ya lo mau diapa-apain, mau lo ditonjok, mau diapain juga udah aku mengasihi kamu gitu loh. Jangan malah kita di saat kita ditonjok kita tonjok balik, gak bagus, tidak boleh, itu babak belur nanti kan. Makanya yuk teman-teman kita sama-sama belajar untuk lebih mengasihi orang lain, lebih menghormati orang lain, supaya sikap toleransi di dalam diri kita tuh timbul lebih lagi, dan kita jadi lebih legowo, lebih apa ya, plong, lebih nyaman, lebih enak gitu loh untuk orang lain, seperti itu. Jadi kan karena toleransi itu kan nggak tumbuh sendiri, harus diajarkan juga kan. Jadi harus diajarkan, dikembangkan, dan diimplementasikan. Dan kita ini sebagai tubuh Kristus itu harus menjadi pionir untuk memerangi praktek intoleransi dengan menumbuhkan toleransi sesuai pengajaran dan praktek hidup Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian, masyarakat Indonesia yang multikultural ini nih, yang benar-benar banyak banget, itu dapat hidup berdampingan dalam harmoni keberagaman. Seperti itu. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang berada di kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus atas berkat kemurahan-Mu Bapa. Terima kasih karena hari ini kami dapat belajar dan paham lebih lagi Bapa tentang toleransi Bapa. Bapa kiranya kasih karunia-Mu Bapa dapat memberikan kami Bapa untuk lebih mampu mengasihi orang lain Bapa, untuk lebih dapat menghormati orang lain Bapa, apapun itu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak, kiranya apapun yang terjadi di negara kami Bapak, ada apapun isu-isu yang terjadi di negara kami Bapak, kiranya kami dapat menyikapinya dengan baik Bapak. Kami dapat menyikapinya sesuai dengan apa yang Kau ajarkan Bapak. Kami dapat menyikapinya dengan mengutamakan hukum kasih yang diajarkan oleh Putra-Mu Bapak Yesus Kristus Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus Bapak. Kami juga berdoa Bapak untuk pandemi Bapak, karena ini sudah memasuki bulan kelima Bapak di tahun 2021 Bapak. Kami yakin Engkau ada di tempat ini Bapak, Engkau ada di Indonesia Bapak, Engkau mengurapi Indonesia Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin Engkau dapat memulihkan Indonesia Bapak, Engkau dapat mengembalikannya sesuai dengan semula Bapak. Karena yang kami percaya Bapak, di saat 2 atau 3 orang berkumpul Bapak di suatu tempat, Engkau hadir untuk kami semua Bapak. Dan itu kami percayai dan kami yakini Bapak. Di saat kami berkumpul Bapak bersama-sama memuji dan memuliakan Engkau Bapak, bersama-sama membahas tentang firman-Mu Bapak, kami yakin Kau hadir di tempat ini Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya kepadamu kami telah berdoa mengucap syukur. Yang percaya mari sama-sama kita katakan amin. Bye teman-teman, shalom. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.
Puji Tuhan, semoga firman yang dibagikan menjadi rema dalam hidup setiap kita. Bagi teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan, bisa scan QR code yang ada di layar. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti ibadah seminggu ini. Saya Deo, see you next week GBU.